Tak hanya sebagai sociopreneur, kegiatan dan bisnis Aliyah juga terus berkembang. Ia bahkan membangun sebuah yayasan pengembangan multitalenta remaja dengan jumlah anggota mencapai 150.000 orang. Aliyah dikenal pula sebagai pendiri komunitas perempuan cantik berhijab yang dinamainya Pinky Hijab Community atau komunitas Pink Hijabers. Aliyah juga menjadi konsultan di Indonesia Hijabers yang jumlah membernya mencapai 11.000 orang. Seperti tak mengenal lelah, Aliyah terus berupaya menginspirasi orang lain. Baginya, bermanfaat bagi orang lain ibarat obat mujarab yang mampu membuatnya bertahan dan berjuang melawan penyakit. Selain itu, Aliyah juga berharap semangat yang ditularkannya membuat anak-anak muda mampu bangkit dan kreatif dalam kondisi apapun. Tak terkecuali bagi anak jalanan atau anak putus sekolah yang juga kerap didampinginya demi kehidupan yang lebih baik. Mbak Alia, kegiatan Mbak pasti butuh dana banyak. Nah, bagaimana Mbak memenuhi kebutuhan dana di yayasan Mbak Alia? Iya, yang pertama dari 2007 waktu itu masih dari keluarga. Lalu di 2007 pertengahan kami bekerja sama dengan beberapa UKM di daerah Cianjur dan Sukabumi. Jadi ada yang bikin produk snack rangginang dan snack-snack lainnya. Juga kami bekerja sama dengan beberapa penerbit. Jadi yang mau titip buku di kami boleh. Lalu saya sewa satu rumah, di situ ada gudang, ada adminnya. Jadi anak-anak yang sudah kami training boleh menjadi reseller produknya kami. Jadi mereka bisa mengambil produk maksimal Rp500.000. Nanti mereka setor yang laku dan yang tidak laku dikembalikan. Nah itu menjadi income tersendiri untuk kami, juga menjadi income untuk mereka. Jadi tambahan uang jajannya mereka gitu. Okay. Nah jadi sebagai socialpreneur ya. Jadi ini juga sebagai contoh dari NPIS. Saya 2014 mendapatkan penghargaan NPIS Award 2014 dari PBB UNDP, United Nations Development Program di kawasan Asia Pasifik. Karena menurut mereka aktivitas yang saya lakukan itu bisa menjadi salah satu contoh model untuk advokasi sebagai perdamaian gitu. Jadi ini bisa menciptakan perdamaian dan menghindari remaja-remaja yang radikal dan ekstrim gitu. Okay. Mbak Alia juga aktif di Pink Hijab Community. Iya. Apa saja Mbak yang dilakukan? Di 2012 kami ada income tambahan. Income tambahan kami adalah kami membuat buku hijab. Lalu di buku hijab ini karena isinya semua pink, akhirnya kami membentuk Pink Hijab Community. Pink Hijab Community menurut saya harus dibawahi oleh perusahaan. Lalu kami bikin Pink Hijab Corporation, di bawahnya ada community, ada butik. Nah, penghasilan butik dari butik inilah juga salah satu pendapatan untuk yayasan. Jadi diibaratkan di Pink Hijab Corporation ini cari uangnya, jualannya, hasil keuntungannya dipakai untuk kegiatan yayasannya kita. Termasuk gitu. Baju yang Mbak kenakan hari ini ya. Ya, ini adalah produksi Pink Hijab Community. Ya, okay. Pink Hijab butik yang ini. Iya, Mbak Alia, banyak sekali yang telah Mbak lakukan di umur Mbak yang masih sangat muda, 27 tahun ya. Iya. Apa yang tersisa, cita-cita apa yang tersisa yang masih Mbak ingin lakukan? Di 2014 kami sudah ada niat dengan UNDP, United Nations Development Program, dan juga dengan beberapa pemerintahan setempat untuk membuka rumah talenta. Nah, kami ingin membuka rumah talenta di beberapa daerah tertinggal. Di rumah talenta itu tempat kursus. Ada kursus desain, kursus bikin baju, kursus menjahit, ada kursus menyanyi. Intinya kursus yang bisa mengembangkan talenta anak-anak itu. Sudah jalan atau bagaimana? 2014 kami masih merancang programnya, insya Allah mudah-mudahan di 2016 kami sudah jalan. Karena budgetnya juga lumayan, kami harus mengontrak beberapa rumah di beberapa kota gitu. Oke, semoga disegerakan. Amin. Ya, bisa terwujud semua cita-citanya. Mbak Alia, Anda ini adalah pahlawan bagi banyak orang. Siapa pahlawan bagi Mbak Alia? Orang tua. Kenapa orang tua? Karena
pahlawan tanpa tanda jasa itu ya kita nggak usah cari jauh-jauh, orang tua kita sendiri juga pahlawan. Apa yang ada dalam diri saya saat ini otomatis itu dari didikan orang tua saya, dari bimbingan orang tua saya gitu. Dulu saya tidak berhijab dan saya belajar berbagai banyak hal dan ketemu dengan orang yang macam-macam gitu. Lalu orang tua saya mengarahkan, kamu harus masuk pesantren. Di pesantren inilah saya menemukan bakat saya sebagai penulis, karena saya nulis novel di pesantren. Lalu keluar pesantren saya nerbitkan buku, bikin yayasan dan lain sebagainya. Itu kan bimbingan orang tua masukin saya ke pesantren gitu. Jadi kalau orang tua saya nggak didik, berarti saya nggak bermanfaat. Kalau saya nggak bermanfaat, gimana saya mau mendidik orang lain gitu. Jadi pahlawan itu orang tua saya. Jadi kalau misalnya saya bisa ke 1 juta anak dan lebih dengan berbagai macam kegiatan saya, ya pahlawan saya orang tua gitu. Oke. Mbak Alia, terima kasih telah berbagi Sama-sama. cerita untuk sudut pandang. Sama-sama Mbak Vivi, semoga menginspirasi juga pemirsa Metro TV. Ya, harapan saya anak-anak kami bisa punya tempat di masyarakat, di sekolahnya. Yang pertama mungkin harapan saya mereka dipahami.